Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketemu lagi ya, masih dalam pembahasan soal sesuatu yang keren yang diungkapkan Bapak Kardinal melalui surat Gembala Prapaskah. Bagian pertama kita sudah membahasnya, seri 1, kita bermartabat, sungguhkah? Bagian yang kedua belum saya beri judul tadi, tetapi sekitar berbuat baik itu adalah rumus mencerminkan martabat Allah. Dan seri yang ketiga ini saya ingin membaca sisa 2 alinea yang disampaikan oleh Bapak Kardinal supaya kita menjadi lebih konkret dan bisa melihat teladan orang lain, supaya kita bisa meneladan juga terutama pada Tuhan Yesus. Siap? Oke, saya bacakan artikel 7, artikel terakhir. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika akan mengakhiri pesan ini, saya teringat pengalaman saya ketika berjumpa dengan seorang guru hampir 25 tahun yang lalu. Guru itu ditempatkan di wilayah yang masyarakatnya sama sekali tidak mengenal gereja Katolik. Tetapi guru itu terus menjalankan tugasnya lebih daripada yang diwajibkan. Seperti apa sih guru yang menjalankan tugasnya lebih daripada yang diwajibkan? Saya ingat ketika di SD Kanisius. Guru saya itu mengenal detail pribadi saya, adik-adik saya, kakak saya, keluarga saya, dan pernah berkunjung ke rumah. Dan kalau saya mengalami pelajaran yang lemah, dia segera mendekati dan kemudian melatih atau mendidik saya secara khusus, secara pribadi, supaya saya tidak tertinggal dengan murid yang lain. Tentu saja ini effort yang melebihi kewajiban sebagai guru. Dan banyak guru-guru kita adalah begitu. Pada akhir perjumpaan, guru itu mengatakan kepada saya, demikian Bapak Kardinal, Romo, saya melakukan itu semua supaya masyarakat di sini tahu bahwa orang Katolik itu hanya ingin berbuat baik. Sekali lagi, dia melakukan itu supaya semua orang tahu bahwa orang Katolik itu hanya ingin berbuat baik. Tidak ingin yang lain kecuali dari dorongan hati nurani dan iman ingin berbuat baik, dan hanya itu. Pesan yang sangat mengesankan. Akhirnya, bersama para imam, diakon, dan semua pelayan umat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu, bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak semua yang dengan beraneka cara terlibat dalam karya perutusan Keuskupan Agung Jakarta. Ini kita baca sebagai perutusan kita semua karena nilainya sangat universal. Saya juga bukan Romo Keuskupan Agung Jakarta, mungkin Anda juga bukan umat Keuskupan Agung Jakarta, tapi pesannya tetap sama, relevan, aktual, dan elementer secara teologis, secara iman. Kita berharap melalui berbagai prakarsa yang kita jalani selama masa Prapaskah ini, kita terus dapat membarui diri, bertumbuh menjadi pribadi yang semakin bermartabat dan semakin serupa dengan Kristus, tanda kutip, sang manusia sejati. Salam dan berkat Tuhan untuk Anda semua, keluarga dan komunitas Anda. Bunda Maria dan Bapak Yusuf, doakanlah kami. Amin. Saudari-saudara, dengan demikian sudah utuh kita mencoba menelaah surat Gembala Bapak Kardinal Uskup Keuskupan Agung Jakarta yang punya nilai relevan untuk kita semua dan untuk saya juga. Yuk, kita ulangi lagi melihat unggahan saya seri 1, seri 2, dan seri 3 ini, supaya ini menjadi milik kita, surat Gembala ini. Dan bukan hanya ketika dibacakan tanggal 26 Februari kemarin, tetapi seterusnya menjadi kekuatan kita sepanjang hidup kita. Yang menghibur saya tentu saja 3 hal. Yang pertama, elok tenan yo Gusti Allah kok memilih aku
menciptakan aku, menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan citranya. Bermartabat, walaupun nyatanya aku lemah. Tetapi kelemahanku ditopang oleh kekuatan Roh Allah dan penebusan Tuhan Yesus. Maka selayaknya aku sungguh mencerminkan hidup sebagai citra Allah dengan meneladan hidup, perkataan, perbuatan, pengorbanan diri Yesus Allah Putra Tuhanku. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ternyata dalam praktek hidup jemaat awal, Yesus meletakkan teladan yang diresapkan oleh para rasul dan para murid itu, sehingga dalam praktek nasihat dan surat mereka mengajak setiap pribadi untuk berbuat baik. Tadi ada banyak kutipan kan? Dari Tesalonika, Timotius, Petrus, Galatia, dan seterusnya. Praktek-praktek hidup yang semacam itulah yang kata kuncinya berbuat baik. Menjadi citra Allah adalah berbuat baik, dan berbuat baik. Itu dekat dengan kita dan ada di hadapan kita berbuat baik itu. Kita bisa melakukan saat ini juga, hari ini juga. Dalam setiap langkah kita berpikir mana yang baik dan menjadi berkat bagi orang. Itu akan aku lakukan. Amin. Sudah siap. Kemudian yang ketiga tidak kalah menarik, sangat ringan. Kesaksian seorang guru yang karena tugasnya harus di pelosok dan tidak ada orang yang mengenal gereja Katolik, sementara dia Katolik, dia memberi kesaksian tentang panggilannya sebagai guru melebihi kewajibannya. Intinya dia punya moto, punya niat bahwa saya hanya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa orang Katolik itu hanya ingin berbuat baik. Yuk, hanya ingin berbuat baik dan wujudkan.